Dalam video kita kali ini, kita akan membahas bagaimana proses integrasi Nusantara. Hai guys, selamat datang kembali di channel Materi Sejarah. Selamat menikmati. Jangan lupa klik subscribe di sini ya. Oke, jangan lupa tombol lonceng, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Materi Sejarah. Hari ini kita akan membahas bagaimana proses integrasi Nusantara. Nah, hari ini adalah materi terakhir kita di Sejarah Indonesia kelas 10, di mana proses integrasi Nusantara ini akan menjelaskan beberapa hal bagaimana terbentuknya integrasi di Nusantara. Itu tidak terlepas dari 3 hal. Kita lihat ya, langsung saja. Nah, 3 hal yang akan mendukung yang namanya proses integrasi, yaitu adalah peran ulama, peran perdagangan antar pulau, dan peran bahasa. Dari ketiga hal ini, yang utama, faktor pemersatu terpenting adalah Islam. Kenapa? Karena Islam mengatasi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara berbagai suku bangsa dan menjadi identitas yang mengatasi batas-batas geografis, sentimen etnis, identitas kesukuan, adat istiadat, dan tradisi lokal lainnya. Ya. Kenapa? Karena persatuan tidak akan terjadi jika tidak ada persamaan. Persatuan tidak akan terjadi jika kita melihat hanya pada sisi perbedaannya saja. Oleh karena itu, dengan adanya Islam, maka batas-batas tadi itu sudah tidak ada lagi. Apalagi kita mengenal bahwa di Islam tidak mengenal yang namanya perbedaan-perbedaan. Khairukum indallahi atqakum. Jadi dalam Islam yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya. Oleh karena itu, persatuan, integrasi Nusantara semakin terbentuk karena ada persamaan tersebut. Apalagi dengan munculnya yang namanya kerajaan bercorak Islam. Seperti apa? Nah, sini lihat ya. Nah, dalam kerajaan bercorak Islam berkembang yang namanya pendidikan Islam di Istana Raja. Ya, yang kemudian pendidikan Islam di Istana Raja ini mendorong munculnya pendidikan pengajaran di masyarakat. Setelah terbentuknya berbagai ulama hasil didikan dari istana, nah di istana ada pendidikan, para alumni dari istana kemudian murid-muridnya melakukan pendidikan juga ke tingkat yang lebih luas di daerahnya masing-masing. Ya, nah dari istana ke masyarakat dan dari masyarakat inti ulama tadi murid-muridnya kemudian menyebarkan lewat masjid-masjid yang ada di kampung-kampung mereka. Sehingga mau tidak mau Islam kemudian tersebar ya di masyarakat Indonesia. Islam dan tentunya dengan apa? Dengan ide persamaannya gitu ya. Dengan ide untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan. Nah, kita lihat kalau tadi kita membahas tentang akar terpentingnya yaitu Islam, maka kita akan membahas bagaimana peran ulama ya. Nah, di sini. Nah, ulama umum artinya ulama secara keseluruhan peran utamanya adalah menyebarkan Islam. Tadi ya, di istana dia menyebarkan Islam, ulama menyebarkan Islam. Di sini Islam yang menghilangkan sekat perbedaan tadi ya, saya bilang. Banyak ulama akhirnya menyadu dan mengarang berbagai kitab Islam untuk menyebarluaskan Islam. Nah, itu menghilangkan sekat. Kenapa? Karena di sini dilihat ya, ada contohnya. Di Aceh contohnya Sultan Iskandar Muda mendatangkan tokoh tasawuf terkemuka yaitu Hamzah, Fansuri, dan Samsudin As-Sumatrani. Nah, Syekh Yusuf Al-Makassari pun berguru pada tokoh tersebut. Nah, dari Makassar berguru ke siapa? Ke Aceh. Maka ada komunikasi, ada hubungan antara Makassar dengan Aceh. Seperti itu. Sehingga lama-kelamaan akan memunculkan integrasi gitu. Ada komunikasi budaya yang akhirnya mau tidak mau muncul antara Aceh dengan Makassar. Itu contoh yang terjadi di Aceh dengan Makassar. Yang selanjutnya adalah bagaimana dari Abdul Rauf As-Singkili muncul Syekh Burhanuddin Al-Minangkabau. Minangkabau kita tahu ya Sumatera Barat ya. Dari Aceh berhubung dengan Sumatera Barat dan ke Syekh Abdul Muhyi di Garut.
Jadi komunikasi dari itu, peran ulama adalah menyebarkan Islam antar ulama. Yang pertama ya. Setelah antar ulama, ulama menyebarkan Islam ke masyarakat. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah ulama dari segi wali songo. Nah, ulama dalam wali songo ini memiliki wewenang dalam berbagai bidang. Karena kebanyakan kalau kita lihat wali songo di Jawa itu adalah selain berperan sebagai pemuka agama, itu sebagai penasehat kerajaan juga. Nah, uniknya adalah para wali songo ini menyebarkan agama Islam menggunakan cara-cara unik agar mudah diterima masyarakat. Menyesuaikan beberapa nilai dan tradisi lama dengan ajaran Islam, yaitu toleransi dan cinta damai. Jadi para wali songo ini tidak mengkafirkan, tidak memusuhi masyarakat waktu itu, bahkan dia masuk ke masyarakatnya, dia kenali kesukaan masyarakatnya sehingga dia dapat masuk, sehingga dia dapat berdakwah dan menyebarkan Islam. Contohnya yang paling sederhana adalah wali songo yaitu Sunan Kalijaga yang memakai media wayang sebagai media untuk berdakwah. Kenapa? Karena saat itu di Jawa sangat gandrung sekali dengan yang namanya wayang. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana strategi peran ulama dalam menyebarkan Islam yang akhirnya mau tidak mau Islam pun tersebar. Perbedaan pun hilang. Persamaan pun semakin tersebar. Selanjutnya yaitu peran perdagangan. Nah, di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama adalah pada awalnya suatu daerah memenuhi kebutuhannya. Ya, namanya perdagangan yaitu ya di suatu pulau, pulau tersebut pasti memenuhi kebutuhannya sendiri pada awalnya. Cuma lama-kelamaan ada muncul keinginan untuk mendapatkan barang dari pulau lain. Gitu. Maka berkembanglah pelayaran dan perdagangan. Kenapa pelayaran? Karena untuk transportasi pasti hubungan antar pulau itu pasti memerlukan kapal, memerlukan pelayaran. Sehingga pelayaran dan perdagangan antar pulau diikuti dengan pengaruh di bidang budaya. Lama-kelamaan interaksi antar pulau ini kemudian memunculkan ya komunikasi budaya, ada tukar budaya yang secara tidak langsung terjadi. Ya. Selanjutnya pulau-pulau penting di Indonesia pada umumnya memiliki pusat-pusat perdagangan. Ya, di dekat Sumatera atau di Sumatera ada Aceh, Samudra Pasai, Palembang. Itu saling berhubungan. Di Jawa ada Sunda Kelapa, Gresik, Jepara, dan lain-lain. Itu saling berhubungan. Bahkan pada awal abad ke-16 ada kerajaan Demak. Di Indonesia Timur, bagian timur pun berkembang kerajaan dan pusat perdagangan di Makassar contohnya, Ternate, Tidore, dan lain-lain. Banjarmasin ya. Seperti itu. Nah, di sanalah muncul pusat-pusat perdagangan di mana pusat-pusat perdagangan itu saling berkomunikasi, saling berhubungan. Ada orang Makassar yang datang ke Jawa, mau tidak mau ada proses integrasi di sana. Nah, yang selanjutnya dengan demikian terjadi hubungan dagang antar daerah dan antar pulau. Kegiatan perdagangan antar pulau mendorong terjadinya yang namanya proses integrasi yang terhubung melalui para pedagang-pedagang tadi. Ada komunikasi di sana. Terutama ada hubungan kebudayaan. Nah, apalagi diikuti dengan hubungan pernikahan atau perkawinan ya. Proses integrasi akan semakin padu. Itulah yang namanya peran perdagangan antar pulau. Dan yang terakhir adalah adanya peran bahasa. Nah, peran bahasa ya sebagai daerah kepulauan yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, tentu perlu yang namanya bahasa pemersatu. Nah, bahasa waktu itu ada bahasa Melayu ya, sebagai bahasa pemersatu. Kenapa? Karena tadi hubungan dagang yang telah dibangun dari ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, itu pasti memerlukan bahasa. Nah, bahasa-bahasa tadi digunakan di bahasa Melayu karena memang tujuannya waktu itu adalah Malaka sebagai pusat perdagangan. Ya. Orang-orang Makassar pun yang dari timur pakai bahasa Melayu sebagai bahasa dagang. Ya, meskipun awalnya sebagai bahasa dagang, namun lama-kelamaan bahasa Melayu berkembang menjadi lingua franca, yaitu bahasa pergaulan, bahasa sehari-hari. Untuk apa? Untuk berkomunikasi dengan daerah yang lain. Seperti itu.
Selanjutnya berkaitan erat dengan perkembangan budaya Melayu. Nah, kenapa erat kaitannya dengan budaya Melayu? Karena bahasa Melayu itu pun menjadi bahasa di kerajaan-kerajaan waktu itu. Contohnya kerajaan Sriwijaya yang memakai bahasa utamanya bahasa Melayu. Sehingga pada prasasti-prasasti yang dia pakai itu pakai bahasa Melayu. Dan sangat berkembang. Apalagi ketika menjadi lingua franca, kalau dilihat itu di Sumatera bagian barat, di Kepulauan Riau, di pantai-pantai Kalimantan, bahasa yang mereka pakai adalah bahasa Melayu. Nah, apalagi ditambah dengan perkembangan Arab Melayu, semakin mengukuhkan bahasa Melayu. Para ulama yang menyebarkan agama Islam, mengajarkan Islam, buku-buku agama dan tafsir Al-Quran yang dia tulis itu dalam bahasa Melayu, ditulis dengan Arab-Arab Melayu. Seperti itu. Nah, semakin padulah ya, tadi dari pertama Islamnya dulu, Islamnya sendiri yang memang tidak memandang perbedaan bahwa manusia sama, kecuali yang membedakan adalah ketakwaannya. Kemudian Islam tersebut sebagai sebuah bahan itu disebarkan lewat ulama. Ulama menyebarkan Islam semakin bersebar. Apalagi ditambah dengan peran pelayaran, ya, peran perdagangan, karena setiap pulau itu ada pusat perdagangan. Dalam pusat perdagangan, setiap pedagang pasti memerlukan yang namanya bahasa. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Melayu. Semakin padu perdagangan, semakin ramai perdagangannya, semakin mantap juga komunikasi pedagangnya, semakin mantap pula komunikasi budaya, semakin mantap pula yang namanya proses integrasi. Itulah tiga bahasan utama kita, bagaimana integrasi terbentuk di Nusantara. Nah, itulah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa like jika suka, dislike jika tidak suka. Tuliskan komentar kalian jika kalian ingin menanyakan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.